jelas itu pertama kesibukan kegiatan paroki saja sebetulnya. Kegiatan paroki sibuk, lalu kegiatan di lingkungan juga sibuk, gitu kan. Lalu kita juga melihat, misalnya pengalaman saya ketika saya mau ke stasi sana, bisakah tanggal sekian? Ya, saya lihat dulu bagaimana kegiatan. Kalau bisa, ketika Anda kan juga mengatur jadwal itu ke stasi juga agak sampai kendala juga. Nah, jadwal yang ditentukan itu ada kebetulan kegiatan-kegiatan lain, khususnya saya seksi televisi ada diklat memang itu hari di BPU Silantar, dan itu kami ada 4 hari dan memang pastor jangan ada ego masing-masing, itu maksudnya ya Pak. Oke, kedua, menangani dana mandiri sehingga tidak macet. Ada yang beres, ada yang tidak beres. Memang kalau di pengurusan ini sekarang ini sudah lebih bagus. Tinggal sharingnya bagaimana metode di stasi masing-masing. Bagaimana kira-kira cara menyampaikan ke umat. Mungkin ada pengalaman sharing lagi. Bisa langsung kita cek di situ, ya. Tapi harus bersumber dari yang ada di paroki. Yang juga saat ada perbandingan, iya. Nanti bisa berkeluarga di. Baik, lawan. Sampai terakhir supaya kami bisa mendata. Misalnya di situ ada 30. Sementara sekarang ini entah udah pindah dan meninggal. Yang pertama, secara pribadi saya selaku ketua lingkungan perlu saya dibina SDM mengenai pemahaman tentang bagaimana cara merangkul, mengajak, mengayomi umat saya. Pengurus belum memahami tupoksi, tugas pokok dan fungsinya, dan uraian tugas bidang yang diemban. Pengurus belum memahami tupoksi dan uraian tugas bidang yang diemban. Tidak melapor ke stasi ataupun paroki, pindah, pergi aja gitu. Ya. Solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, mendata ulang kembali setiap hidup di lingkungan yang meninggal, keluar dan masuk. Jadi ini akan di-update kembali datanya. Kesibukan yang dialami oleh pengurus sehingga sulit untuk menentukan jadwal kegiatan. Yang pertama. Yang kedua, narasumber belum memiliki kemampuan akibat adanya kebijakan memanfaatkan maksudnya memberdayakan anggota DPP menjadi adanya pembedaan peran bendahara. Ya memang tidak bisa kita pungkiri ada bendahara 1, bendahara 2 di setiap stasi ya. Nah, jadi dari diskusi kami tadi memang tidak sama semua apanya tupoksinya. Nah itulah dikoordinir. Bukan mereka lapor masing-masing tapi diserahkan ke sekretaris stasi. Itulah nanti akhir tahun Kita akan buat duduk bersama, setelah itu rumuskan kata pengantar, rumuskan doa pembuka, latih untuk bawakan. Ya, latih untuk bawakan. Jadi hal-hal praktis nanti kita akan buat ini. Setelah itu renungan singkat, dan dievaluasi berkala dalam sermon. Ya, maka nanti dievaluasi di mana dengan stasi Rengas Pulau, di mana stasi Belawan. Nah, setelah ada pelatihan ini, dievaluasi. Mungkin dia tidak mampu untuk khotbah di lingkungannya, coba kita pindah, dia khotbah di lingkungan lain. Jangan-jangan di lingkungan lain dia berani, di lingkungannya sendiri dia tidak mampu. Kan Yesus tidak dihargai di kota asalnya, jangan-jangan dia berharga di tempat lain. Bisa nanti dibuat sermon, ya. Nah,
Oke, baik, itu IKASA. Nah, ini kerjasama. Kita mungkin nanti dari APP, nah, APP sebagian persen akan kita arahkan ke sini, arahkan ke sumbernya dari pesan Paulus pada pada hari orang sakit sedunia. Kita ambil nanti dari situ apa pesan Paulus tentang mulai dari waktu berdirinya Paulus kedua sampai Paulus kedua, rancangan hari orang sakit sampai dengan Franciscus apa kira-kira perjalanan supaya nanti umat Allah, ya umat Allah. Jadi ini bahagia nanti dari sini bahagia dari sini. Kita tidak perlu cara orang dalam. Jadi nanti misalnya seksi ini yang bertanggung jawab begini kita akan paham sebagai mereka. Maka ini fungsi ini kembali kepada demonstrasi. Bagaimana demonstrasi mengkoordinir untuk menggunakan ini akan tampil juga yang sama. Ya, akan tampil juga yang sama. Maka ini perlu, ya perlu. Setelah itu, keempat, umat Katolik terlibat aktif dalam liturgi dan peribadatan. Program pertama adalah pengadaan katekesis dan katekesis tentang berliturgi yang benar, hikmat dan partisipatif. Apakah sudah benar hikmat atau tidak? Kalau belum, ini perlu. Nanti kita akan cari lagi bahas. Pendanaan dan sama oleh gembala kepada bapak-bapak yang tidak aktif dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sakral. Nah, ini lagi di DPS. Ya, DPS bersama DPR. Nanti coba data ini kita aktif kembali tahun 2017 mencari domba yang hilang. Yang kelima adalah seminar tentang 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke, ini 10 dari 10 program. Jadi kenapa 10? Karena ini tuntutan dari Keuskupan. Berat ku rasakan. Ya, mister, ya.